Bacaan depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas Novik, silakan dipimpin dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mengaksen kalian terlebih dahulu ya. Nomor aksen 1 atas nama Ajeng Aprilia hadir. Nomor aksen 2 Dewi Retno Prameswari hadir. Nomor aksen 3 Dinda Ayu Anggreni hadir. Nomor aksen 4 Bumi Novik Ardianto Hadir. Nomor aksen 5 Erina Dwi Pertiwi Hadir. Nomor aksen 6 Irfa Febriana. Hadir. Nomor aksen 7 Muhammad Adil. Hadir. Nomor aksen 8 Muhammad Miftahul Huda. Hadir. Nomor aksen 9 Muhammad Sofian. Hadir. Nomor absen 10 Nurin Imanina. Hadir. Nomor absen 11 Revangga Nur Cahyono. Hadir. Nomor absen 12 Rizka Putri Amanda. Tidak Silakan masuk. anak. Sakit. Silakan akan cepat sembuh ya. Nomor absen 13 Muhammad Ardian Sulistiawan. Hadir. Anak-anak, hari ini kita bertemu dengan Bu Sinta lagi. Kita akan mempelajari tentang keberagaman sebagai sunatullah. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman sebagai sunatullah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih ingat ya, kesepakatan kelas kita ada 2. Yang pertama berbicara yang sopan. Yang kedua belajar dengan tertib. Apa anak-anak yang pertama? Berbicara dengan sopan. Yang kedua belajar dengan tertib. Sebelumnya silakan dipersiapkan HP-nya. Kita akan melakukan asesmen awal yakni dengan teknik krisis anak-anak ya. HP-nya dipersiapkan, kita akan kirim linknya di grup kelas. Bisa dimulai ya. Yang sisa. Mulai ya.
Masuk. Keberagaman di Indonesia itu sangat banyak ya, mulai dari agama, suku, ras, budaya, bahasa. Iya, berapa lagi anak-anak? Tari, ya, senjata, banyak sekali ya keragaman budaya di Indonesia, nggih? Iya. Keragaman sebagai Apa saja perbedaan yang bisa kita temui di antara teman-teman kita di sekolah? Coba sekarang kalian lihat teman-teman di samping kalian atau teman-teman kalian kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apa saja yang kalian temui di antara teman-teman itu, apa saja perbedaannya? Mungkin dari agamanya sama? sama, Dari budayanya sama? Dari warna kulitnya sama? Nah, ya, pasti ada perbedaan ya kalian dengan teman-teman kalian. Yang selanjutnya, mengapa penting untuk saling menghargai teman yang berbeda suku? Kenapa kok kita harus menghargai teman yang berbeda dari kita? Maksudnya berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda budayanya. Mengapa kita harus menghargainya? Kenapa? Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan, agar tetap rukun, hidupnya menjadi tenang. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan ketika berinteraksi dengan teman yang memiliki tradisi yang berbeda atau bahasanya berbeda dengan kita? Misalnya kalian berkunjung ke kota Madura, kalian dari suku Jawa, kemudian kalian bertemu dengan suku Madura. Di sana kalian berinteraksi, berkomunikasi, ternyata bahasanya berbeda. Apa yang kalian rasakan itu? Kalian bisa memahaminya apa enggak? Tidak bisa. Ya, kita bisa memahaminya kalau kita sama-sama berbahasa apa, anak-anak? Berbahasa Indonesia. Makanya Indonesia itu walaupun beraneka ragam, tapi simbolnya apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Walaupun bahasanya banyak, tapi bahasa yang digunakan bahasa apa? Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sebagai sunatullah. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini
yakni peserta didik mampu memahami keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk metodenya nanti kita akan belajar dengan project batch learning, yakni dengan pembuatan proyek mind mapping. Ya, anak-anak ya. Kita akan Bu Sinta akan memutarkan sebuah video, ya. Kalian nanti silakan kalian simak video tersebut. Nantinya video itu akan Bu Sinta jadikan sebagai referensi untuk mengerjakan LKPD yang dibagikan oleh Bu Sinta, ya. Kalian simak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang keragaman sebagai sunnatullah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku, bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini.
Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa di dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Semoga sekarang kalian sudah mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Video tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Apa tadi keberagaman di Indonesia tadi? Apa saja? Ada keberagaman apa? Agama, suku, ras, budaya, terus bahasa. Sebagai sunnatullah adalah konsep yang menekankan bahwa perbedaan dalam kehidupan manusia, baik dalam hal budaya, bahasa, suku, agama, maupun warna kulit adalah kehendak dan ketetapan Allah. Itu namanya sunnatullah. Ya. Keberagaman ini bertujuan apa? Tujuannya Allah membuat semuanya ini beragam. Tujuannya hanya satu, lita'arofu, agar kita saling mengenal. Bukan untuk saling bermusuhan atau ejek-ejekan, tapi tujuannya hanya satu, untuk saling mengenal, memahami, dan bekerja sama dengan harmoni. Bukan untuk saling bermusuhan ataupun merendahkan satu dengan yang lainnya. Itulah konsep tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi Allah itu menjadikan kita beragam, mulai dari bahasa, suku, budaya, agama. Tujuannya satu, agar kita saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Tujuannya hanya satu, untuk saling mengenal. Kalau kita sudah mengenal, mau saling menghargai, bertoleransi dengan yang lainnya, maka tidak akan terjadi permusuhan atau perselisihan. Nah, di surat Al-Hujurat juga dijelaskan bahwa yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya ataupun orang yang warna kulitnya putih, bukan ya. Nanti kalau orang kaya masuk surga, orang miskin masuk neraka, tidak, belum tentu. Jadi yang paling mulia di sisi Allah yakni orang yang paling bertakwa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah dalam bentuk proyek, yakni proyek mind mapping.
Nah, sebelumnya Bu Sinta akan memberikan LKPD. Nanti LKPD itu bisa mengerjakan secara berkelompok. Silakan duduk secara berkelompok. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Coba latihan. Sok maksimal sing saiki. mengorganisasikan informasi secara visual. Ya, metode untuk mengorganisasi apa, Nurin? Mengorganisasikan informasi secara visual. Ya, informasi secara visual. Ya, hampir sama dengan peta konsep itu ya, anak-anak ya. Nanti kalian membuat seperti itu dari kertas origami yang dibentuk menjadi kreasi yang kreatif menurut kalian ya. Nanti kalian bisa mengerjakan secara berkelompok.
sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari proyek kalian ke depan kelas, ya. Presentasi satu persatu per kelompok. Untuk kelompok yang pertama, dari presentasi pertama dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil materinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi PIN. Pertama ada judul keberagaman di Indonesia. Ya, ini bentuknya apa ini? Oh, kayak pintu gitu ya, terus dibuka bisa ada tulisannya keberagaman di Indonesia. Lanjutnya Ada agama, oh, di situ ada amplop tuh, di dalam amplop itu ada apanya itu? tulisan Ya, beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ya, itu keberagaman agama di Indonesia. Lanjutnya, amplop yang selanjutnya ras. Ya, ras di Indonesia. Apa saja? ras Melayu, Asiatik ya. Melanesoid, Ya, lanjutnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Minangkabau, Musi, Banjar, Betawi, Aceh, dan Bali. Lanjutnya Ada suku Jawa, suku Batak, dan suku Aceh. ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini tugasnya ini dibentuk seperti pintu gitu ya, pintu Doraemon ya, bisa dibuka, terus ada tulisan keberagaman. Terus di sini ditarik garis, di sini ada amplop-amplopnya gitu ya, kayak amplop, terus ditarik ini ada keberagaman agama, ras, ini apa tadi? Bahasa dan apa? Suku. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Kami dari Bentuk apa itu? Awan ya, awan. Tulisannya apa itu? Gaya besar. Kebudayaan yang ada di Indonesia termasuk kebudayaan dari luar negeri yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Lanjut. Tari legong, tari lemong, tari saman, tari gonggong, cimpak. Oh iya, ini keanekaragaman tari. Lanjutnya, Agama, ya agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu. Konghucu. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain untuk kelompok 2. Bagaimana? Materi dari kelompok 2 sudah baik? Ya. Budaya di Indonesia ada tarian, yaitu 1. Tari rembong, 2. Tari saman, 3. Tari indong, 4. Tari piring. Juga ada rumah adat, 1. Gadang, 2. Joglo, 3. Bunai. Keberagaman budaya di Indonesia juga ada rumah adat, yaitu 1. Rejang Lebong, 2. Purung Tanggung, 3. Uleh Balang, dan 4. Kesenian, 1. Ludruk, 2. Reok, 3. Ganongan. Ayo kita menjunjung tinggi negara Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Kita belajar tentang apa hari ini, anak-anak? Keberagaman di Indonesia. Apa saja keberagaman di Indonesia? Agama, suku, ras, budaya, sejarah, Tarian. Banyak sekali ya. Di Indonesia. Silakan memberikan penguatan lagi kepada kalian tentang keberagaman sebagai sebuah. Keberagaman di Indonesia adalah negara Indonesia ini negaranya sangat kaya, anak-anak
Ya. Keragaman ras. Nah, ada ras Melanesia, ada ras minoritas dari ras apa itu? Indonesia juga memiliki minoritas keturunan Tionghoa. Indonesia, Arab dan Eropa yang datang melalui jalur perdagangan dan kolonialisme. Terus keragaman agama. Di Indonesia ini tidak hanya agama Islam saja, anak-anak. Ada agama Kristen, terus agama apa lagi? Hindu, terus apa lagi? Buddha, terus apa lagi? Hindu. Nah, semua agama yang ada di Indonesia ini diharapkan bisa hidup secara berdampingan, tidak bermusuhan. Karena di Indonesia tidak hanya agama Islam saja ya, anak-anak ya. Ada Kristen, Hindu, Buddha. Itu semuanya agama yang dianut di negeri kita. Keragaman bahasa, walaupun ada sebanyak berapa itu? Lebih dari 700 bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia tetap yang nomor 1 ya. Anak-anak, keberagaman sebagai semua tadi apa? Konsep yang mengatakan bahwa perbedaan dan kehidupan manusia baik dalam hal budaya, suku itu adalah ketetapan dari Allah agar kita apa? Saling mengenal. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Bu Sinta mau tanya bagaimana perasaan kalian belajar dengan Bu Sinta hari ini? Alhamdulillah. Terus materi apa yang menurut kalian itu masih sulit kalian pahami? Tentang apa? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham semua tentang materi hari ini. Anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang saling menghargai antar agama dengan agama non muslim ya. Kita akan belajar tentang itu untuk materi anak-anak. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Belajar sambil bermain melalui game Word Wall ya. Silakan buka linknya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.